Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. Allahumma ij'al ma nata'allamuhu hujjatan lana la 'alaina amma ba'd. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita panjatkan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, atas kebaikan-kebaikan yang terus Allah limpahkan kepada hamba-hambanya. Dan pada pagi hari ini kita mendapatkan limpahan rahmat dan karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul di majelis ilmu, di majelis yang kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan pada majelis ini, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan untuk bisa ikhlas, agar diberi kemudahan untuk bisa meluruskan niat kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Amin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam pembahasan dari kitab Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah, mafhumuha khasaisuha khasaisu ahliha, karya Syekh Muhammad ibn Ibrahim Al-Hamid, yaitu tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maksud dan pemahaman akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan keistimewaan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan keistimewaan orang-orang yang berjalan di atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan Ahlus Sunnah atau Ahlus Sunnah dikatakan Ahlus Sunnah karena mereka adalah orang-orang yang berpegang kuat dengan sunnah. Yang dimaksud dengan sunnah di sini adalah dengan jalan, berpegang kuat dalam berjalan di atas jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berpegang kuat dengan jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan jalannya para sahabat. Maka dikatakan Ahlus Sunnah. Di sunnah di sini maknanya adalah jalan atau thariqah, jalan yang dilalui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Ya, dan jalan ini jalan yang maksum, jalan yang tidak ada kesalahan, karena jalan tersebut adalah jalan yang telah digariskan oleh Allah
telah ditetapkan oleh Allah sebagai jalan satu-satunya yang menuju kepada surganya, yaitu jalan yang berupa wahyu, yang berupa ajaran-ajaran yang dibangun di atas wahyu, yaitu yang turun dari Allah, baik itu Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita diwajibkan untuk berjalan dengan jalan ini sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Alaikum bisunnati." Wajib atas kalian untuk mengikuti sunnahku, kata Nabi SAW. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan mengikuti sunnahnya para khulafa ar-rasyidin, sunnahnya para sahabat, terutama yang terdepan dari mereka adalah al-khulafa ar-rasyidun. Addu 'alaiha bin nawajid. Bahkan Nabi SAW bukan hanya berpesan untuk kita berjalan di atas jalan tersebut, tetapi peganglah erat-erat, pegang kuat-kuat atau gigit erat-erat, bin nawajid. Bahkan di sini disuruh digigit dengan gigi geraham, gigi yang paling belakang. Yang kita tahu gigi yang paling belakang itu ya paling kuat ya untuk menggigit supaya tidak lepas. Beda kalau digigit pakai gigi yang di depan, maka ditarik bisa lepas. Maka berpeganglah dengan sunnah Nabi SAW, sunnah para sahabat, yaitu jalannya Nabi dan jalannya para sahabat, dan gigit erat-erat ya jalan tersebut dengan gigi geraham kalian. Ini pesan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka demikianlah ahlu sunnah adalah orang-orang yang berpegang kuat dengan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berupa wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan wal jamaah karena mereka berkumpul di atas jalan itu, bersatu di atas jalan tersebut ya, bukan membuat jalan-jalan yang baru ya, bukan membuat jalan-jalan yang baru ya, torekoh-torekoh yang baru, tidak ada ya. Apalagi dalam masalah akidah ya, masalah akidah sebagaimana yang menjadi pembahasan kita pada pagi hari ini, bahwa dalam masalah akidah itu tidak ada khilaf dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perkara yang merupakan usul dari akidah. Dikatakan dalam kitab ini adamul ikhtilaf fi usulil i'tiqad, tidak ada khilaf dalam usul keyakinan. Mungkin ada sedikit perbedaan, namun sedikit, kita katakan sedikit ya, sangat sedikit bahkan dalam masalah akidah, tapi bukan dalam masalah usulnya, bukan dalam masalah usul, tapi ya, dalam masalah cabang akidah ya, seperti nanti akan disebutkan di sini ketika peristiwa Isra Mi'raj. Ini usul, meyakini peristiwa Isra Mi'raj ini perkara yang sudah jelas dasarnya bahwa terjadi peristiwa itu. Kemudian terjadi khilaf dari sisi cabang yang terkait dengan peristiwa itu, yaitu tentang ketika Allah mengajak bicara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra Mi'raj. Apakah saat itu Nabi melihat Allah? Apakah Nabi Muhammad SAW melihat Allah atau tidak? Ya. Nah, ini ada khilaf ya di kalangan para sahabat. Nah, kemudian juga dalam beberapa hal yang lainnya
ada, tapi kita katakan sangat sedikit. Mengapa sangat sedikit? Ya karena memang sumbernya itu adalah wahyu. Sumbernya itu adalah wahyu. Akidah itu terkait dengan masalah yang gaib, ya. Akidah itu kalau kita membaca kitab-kitab akidah, ya pembahasannya itu tentang pokok pembahasannya itu tentang rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada para rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir, ya. Semuanya terkait dengan masalah yang gaib. Iman kepada Allah terkait dengan masalah yang gaib. Iman kepada malaikat perkara yang gaib. Iman kepada kitab-kitab, kita tidak tahu kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perkara yang gaib juga. Iman kepada para rasul, kita juga tidak tahu rasul-rasul yang diutus sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan kita pun tidak berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iman kepada hari akhir jelas terkait dengan masalah alam barzakh, terkait dengan masalah alam akhirat, ya. Itu semuanya perkara yang gaib, ya. Perkara terkait dengan takdir itu rahasia Allah, tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Semuanya perkara yang gaib. Karena semuanya perkara yang gaib, maka akal tidak ada peran sebagai sumber, sebagai alat untuk menetapkan akidah, sebagai alat utama untuk menetapkan akidah. Akal tidak berperan di situ. Punya peran untuk menguatkan, punya peran mungkin untuk menguatkan, tetapi sebagai sumber keyakinan maka tidak dipakai. Karena akal itu tidak dipakai, maka khilaf di dalam masalah akidah tidak ada. Kalaupun ada, itu dalam masalah furu'nya, bukan dalam masalah usul, bukan dalam masalah yang merupakan pokok akidahnya. Ya, kalau kita gambarkan dengan masalah-masalah dunia, mungkin sisi teknisnya, dari sisi teknisnya saja, apakah Allah melihat, apakah Nabi Muhammad SAW ketika peristiwa Isra Mi'raj melihat atau tidak? Karena Nabi Muhammad diajak bicara, apakah melihat atau cuma mendengar suara? Nah, ini ada khilaf memang di situ. Tetapi tidak ada khilaf tentang bahwa Allah mengajak bicara, sehingga Allah memiliki sifat al-kalam, bahkan memiliki sifat at-taklim, mengajak bicara, bukan hanya berbicara tapi mengajak bicara dengan suara yang didengar oleh hambanya, ya. Ini perkara yang usul, bahwa Allah berbicara, Allah mengajak berbicara hamba yang Allah kehendaki, ya. Ini perkara yang usul, sehingga menyelisihinya telah menyelisihi perkara yang usul, ya, perkara yang sudah jelas dasarnya dari wahyu, sehingga yang menyelisihinya bukan lagi ahlu sunnah, yang menyelisihinya bukan lagi ahlu sunnah, seperti kelompok Jahmiyah, ya, yang meyakini bahwa Allah tidak bicara, Allah tidak memiliki sifat berbicara, sehingga Al-Quran ini bukan kalam Allah, atau kalam tapi yang diciptakan oleh Allah, sehingga Al-Quran ini adalah makhluk, ya. Maka ini jelas menyelisihi usul akidah, sehingga bukan lagi sebagai ahlu sunnah. Tapi terkait dengan masalah apakah saat Allah mengajak bicara Nabi Muhammad SAW, apakah Nabi Muhammad melihatnya atau tidak, ini bukan masalah usul yang kemudian disesatkan antara satu dengan yang lainnya yang berbeda, ya. Jadi
ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi masalah akidah pada hakikatnya, pada asalnya tidak ada khilaf. Tidak ada khilaf di antara Ahlus Sunnah wal Jamaah, di antara para sahabat, di antara para salafus saleh. Kenapa kok tidak ada khilaf? Ataupun kalau terjadi itu dalam masalah apa tadi? Masalah furu' dari akidah, furu' dari akidahnya, bukan usul dari akidahnya. Ya. Adapun usul dari akidahnya, alhamdulillah, akidah Islamiyah, akidah yang dibawa atau disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada para sahabatnya, itu diyakini tanpa ada khilaf, ya, di antara mereka para sahabat. Meskipun terjadi dalam masalah yang tadi furu, tapi tidak ada dalam masalah yang usul. Begitu pula para tabi'in yang datang berikutnya dari para sahabat yang belajar kepada para sahabat, tidak ada khilaf dalam masalah akidah. Kemudian para atba'ut tabi'in, para ulama dimanapun mereka berada, ketika mereka memang mengikuti jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sumbernya itu Al-Quran dan As-Sunnah, maka tidak ada khilaf. Ibarat apa itu, air itu sumbernya satu, dari tempat air yang satu kemudian muncul keran-keran, ya, yang banyak, tapi ketika dibuka airnya sama. Ketika dibuka airnya sama dimanapun mereka berada. Ketika mereka mengikuti jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sumbernya adalah Al-Quran dan sumbernya adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak ada perbedaan. Dan begitulah yang terjadi, bahwa para salaf, para sahabat tidak ada khilaf, ya, tentang masalah akidah, karena mereka meyakini sesuatu yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka tidak menjadikan sumber untuk menetapkan akidah kecuali Al-Quran dan As-Sunnah, tidak menggunakan akal sebagai sumbernya. Mereka tidak mengadakan sesuatu yang baru yang menjadi keyakinan, yang menjadi yang merupakan pendapat dari diri pribadi. Tidak ada pendapat yang muncul dari diri pribadi, ya. Ini berbeda dengan masalah fikih, ya. Berbeda dengan masalah fikih, hampir setiap permasalahan pasti ada khilaf. Dalam setiap permasalahan fikih, hampir semua permasalahan di sana ada khilaf, karena memang ada qiyas, ada akal yang boleh dijadikan sebagai sarana untuk beristihad, ya. Sarana untuk beristihad, ya. Sehingga ada qiyas di dalam fikih yang kemudian menghasilkan perbedaan pendapat, ya, di antara mereka. Yang para ulama sendiri yang melakukannya, yang beristihad, para ulama yang beristihad itu mereka tidak berdosa atas istihadnya, karena memang boleh dalam masalah fikih, ya. Dalam masalah fikih itu ada istihad, sehingga mereka yang melakukan istihad dari para ulama tidak berdosa meskipun istihadnya salah, bahkan mendapatkan pahala. Ketika benar pahalanya 2, ketika salah pahalanya 1, ya. Asal mereka memang orang yang telah mencapai tingkatan memenuhi syarat untuk beristihad, maka ada tempat untuk beristihad, ada ada kewenangan untuk beristihad. Berbeda dengan masalah akidah, ya, tidak ada qiyas, tidak ada akal yang dijadikan sebagai sumber untuk menentukan akidah. Maka dari situlah terjadilah
kesepakatan dalam masalah akidah. Akidahnya satu, jalannya juga cuma satu. Para sahabat jalannya satu. Tidak ada jalan yang dibikin oleh sahabat Abu Bakar kemudian disebut dengan thariqah Bakriyah. Tidak ada itu. Atau jalan yang dibikin oleh sahabat Umar, jalan baru dalam beragama, dalam berakidah, kemudian diberi nama thariqah Umariyah misalnya. Tidak ada. Atau sahabat Utsman bikin jalan namanya thariqah Utsmaniyah, juga tidak ada. Atau sahabat Ali bikin jalan yang namanya Alawiyah, tidak ada. Ya, tidak ada yang seperti itu yang terjadi di antara para sahabat. Bahkan jalan mereka adalah jalan yang satu, jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berpegang kuat dengan agama Allah, menjalankan perintah Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Berpegang kuatlah kalian dengan tali agama Allah, yaitu dengan apa yang diturunkan oleh Allah, dan jangan kalian berpecah belah dengan membikin jalan baru yang tidak ada dalilnya. Ya, jadi nggak ada khilaf. Ya. Nah, adapun khilaf yang terjadi tadi, yaitu sifatnya bukan dalam masalah usulnya. Tentang misalnya masalah ru'yatul mu'minin rabbahum yaumal qiyamah, misalnya tentang bahwa orang-orang yang beriman itu akan melihat Allah pada hari kiamat. Ketika ahlu surga telah masuk ke dalam surga, maka mereka akan melihat Allah di surganya. Ini perkara yang tidak ada khilaf. Tapi kapan saja mereka melihat Allah, di mana saja, apakah ada di selain surga mereka melihat Allah? Nah, di sini memang ada khilaf. Memang ada khilaf. Jadi khilafnya itu pada hal-hal yang cabangnya, bukan pada hal yang merupakan usulnya. Seperti tadi, apakah Nabi Muhammad SAW melihat Allah ketika peristiwa Isra Mi'raj? Nah, ini ada khilaf karena itu terkait dengan masalah dunia. Itu masalah dunia. Artinya di dunia ini apakah seorang mampu melihat Allah? Apakah seseorang itu mampu untuk melihat Allah? Maka di sini ada khilaf. Ini masalah yang terkait dengan peristiwa di dunia dan peristiwa tertentu. Peristiwa di dunia dan itu peristiwa yang tertentu. Ya. Adapun Allah nanti akan dilihat pada hari kiamat, maka ini perkara yang tidak ada khilaf. Meskipun ada khilaf nanti kapan saja misalnya. Jadi pada peristiwa-peristiwa yang pada hal-hal yang sifatnya pada hal yang sifatnya tertentu saja. Tetapi secara umum tidak ada khilaf. Ya, secara umum tidak ada khilaf. Ya, karena tadi sumbernya hanya Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa kok sumbernya hanya Al-Quran dan As-Sunnah? Karena perkara yang ghaib, yang akal itu tidak mampu. Akal tidak punya kemampuan untuk mengetahui perkara yang ghaib. Ya, bukan pula Ahlus Sunnah itu meremehkan akal, ya. Bukan pula Ahlus Sunnah itu tidak menganggap pentingnya akal, tidak. Tetapi menempatkan akal pada tempatnya. Ketika akal tidak mampu untuk ditempatkan dalam sisi sumber akidah, maka ya tidak boleh ditempatkan pada tempat tersebut. Karena kemampuan akal dengan keluar biasaannya itu tetap ada batasnya, ada batas kemampuan. Ya, sebagaimana mata kita luar biasa manfaatnya, tetapi ada batasnya, ada batas kemampuan sebatas sejauh mana mata ini akan
bisa melihat, ya. Sehingga apakah mampu untuk melihat Allah di dunia? Nah, ini menjadi sesuatu yang terjadilah khilaf dalam masalah apakah Nabi Muhammad SAW melihat Allah ketika peristiwa Isra Mi'raj atau tidak. Adapun perkara-perkara yang sudah usul, yang sudah jelas sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah, seperti masalah-masalah sifat Allah, itu masalah-masalah yang jelas bahwa Allah itu istawa 'alal 'arsy, itu masalah yang jelas bahwa Allah itu di atas arsy. Itu masalah yang jelas, ayatnya banyak, lebih dari satu ayat yang menjelaskan bahwa Allah istawa 'alal 'arsy. Maka di sini tidak ada khilaf di antara para sahabat. Muncul khilaf ketika ada orang yang menggunakan akalnya dalam masalah sifat misalnya. Maka muncullah Jahmiyah, muncullah Mu'tazilah yang membuat jalan yang baru yang menjadikan akal sebagai sumber akidah, sehingga kemudian dianggapnya istawa 'alal 'arsy itu tidak sesuai dengan akal, tidak sesuai dengan akal, padahal dia yang salah menempatkan akal, ya, dalam masalah ini, karena masalah ini masalah gaib. Hendaknya kewajiban kita adalah mendahulukan keimanan. Apa yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya kita imani, dan itulah jalannya para sahabat, itulah jalannya para tabi'in, itulah jalannya para atba'u tabi'in, dari imam-imam yang empat. Imam-imam yang empat itu masuk dalam atba'u tabi'in. Imam Malik ketika ditanya apa itu istawa, apa yang dimaksud dengan istawa, karena Allah mengatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, apa itu istawa? Imam Malik mengatakan bahwa al-istiwa maklum, kalau maknanya itu jelas, maknanya itu adalah sesuatu yang jelas. Dalam bahasa Arab itu jelas, istawa itu ada maknanya dengan makna yang jelas, yaitu di atas. Terus bagaimana? Wal imanu bihi wajib, maka wajib kepada kita untuk mengimani. Jadi yang dikedepankan di sini iman, bukan akal, karena ini berita dari Allah, memberitakan Allah istawa 'alal 'arsy, dan ini perkara yang jelas. Kemudian apa? Mengimani jadi wajib, dan menanyakan tentang bagaimana istawanya Allah, ini perkara yang baru, jalan yang baru yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Menanyakan bagaimana sih sifat, karena sifat itu perkara yang gaib, maka tidak mungkin kita bisa mengetahui bagaimananya. Tidak mungkin kita bisa mengetahui bagaimana. Sehingga keimanan Ahlus Sunnah dalam masalah sifat adalah mengimani lafaz dan maknanya saja. Mengimani lafaz dan maknanya. Adapun bagaimananya diserahkan kepada Allah. Allah lah yang tahu bagaimana sifatnya. Ini berbeda dengan kelompok yang mirip dengan Ahlus Sunnah, ya, yang mengatakan kita mengimani lafadznya tapi maknanya kita serahkan kepada Allah. Ini seakan-akan mirip dengan Ahlus Sunnah, padahal sangat jauh. Makanya kelompok ini menjadi kelompok yang paling berbahaya, karena seakan-akan mirip, ya, padahal sangat jauh. Yaitu mereka menyerahkan maknanya kepada Allah. Ini yang disebut dengan kelompok tafwid. Mengatakan apa? Kita serahkan maknanya kepada Allah. Apakah ayat-ayat sifat itu tidak ada maknanya, atau tidak bisa diketahui maknanya sehingga diserahkan kepada Allah? Apakah ayat-ayat sifat itu mau disamakan dengan huruf-huruf muqatta'ah yang ada di Al-Quran seperti alif lam mim, nun, qaf? Apakah mau disamakan dengan itu? Tentu berbeda. Berbeda, karena huruf-huruf muqatta'ah itu alif lam mim,
nun, qaf itu memang tidak ada artinya. Huruf-huruf itu tidak ada artinya. Dalam bahasa Arab tidak ada artinya. Mau dipelajari sampai beratus-ratus tahun ya memang tidak ada artinya. Maka kita serahkan maksudnya kepada Allah. Tapi apakah ayat-ayat sifat seperti istawa itu mau disamakan? Tentu berbeda, karena istawa itu ada maknanya, ada artinya dan difahami dalam bahasa Arab. Makanya tidak ada satupun dari kalangan sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in yang kemudian mengganti makna istawa kepada makna yang lainnya ya, sebagaimana yang kemudian dilakukan oleh kelompok yang baru yang muncul dalam Islam. Maka di sini kalau dari kalangan sahabat tidak ada khilaf, tapi muncul kelompok yang baru membuat jalan yang baru ya, membuat jalan yang baru yang kemudian dirubah makna istawa menjadi istaula, artinya menguasai, bukan lagi di atas arsy tapi menguasai arsy. Kenapa terjadi khilaf di sini dengan bukan di antara para sahabat tapi dengan orang yang membuat jalan yang baru? Karena mereka menggunakan akal ya dalam sumber akidah, sebagai sumber akidah. Jadi benar rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak ada khilaf ya dalam masalah akidah. Kalau kita pelajari buku-buku akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, kita tidak akan dapati ada khilaf dalam masalah akidah kecuali yang terkait dengan furu' dari akidah tersebut. Kemudian dikatakan dalam kitab ini ya, faqauluhum fi asma'illah wa sifatihi wa af'ali wahidun, maka ucapan mereka terkait dengan nama-nama Allah, akidah mereka terkait dengan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah, itu tidak ada khilaf. Sehingga kalau muncul pendapat yang baru, maka itu pendapat yang sesat. Kita katakan itu pendapat yang sesat karena tidak pernah ada di masa sahabat, tidak pernah ada di masa tabi'in. Seperti tadi istawa jadi istaula, itu di masa siapa? Itu muncul di masa setelah sahabat, setelah tabi'in, setelah atba'ut tabi'in. Ketika muncul kelompok yang menjadikan akal sebagai sumber hukum, dan itulah yang kemudian diyakini sebagai akidah oleh kelompok yang menamakan dirinya Asy'ariyah, yang kemudian menjadi hal yang menjadi pertanyaan besar bagi sebagian orang, bagaimana ini keyakinan yang salah sementara ini adalah keyakinan yang tersebar. Bahkan kebanyakan kaum muslimin di negeri ini mungkin punya keyakinan itu, keyakinan Allah itu bukan di atas arsy. Keyakinan Allah bukan di atas arsy itu menjadi keyakinan yang tersebar di negeri kita, yang mereka menamakan dirinya sebagai akidah Asy'ariyah, dan dianggap akidah Asy'ariyah itulah akidah Ahlus Sunnah. Bagaimana mau dikatakan Ahlus Sunnah sementara sumbernya bukan dari salaf ya, karena jalannya itu sumbernya bukan dari Al-Quran dan As-Sunnah yang diikuti oleh salaf. Bahwa keyakinan itu muncul setelah sahabat, muncul setelah tabi'in, muncul setelah atba'ut tabi'in, yang merubah makna istawa jadi istawala ya, dirubah maknanya karena dikhawatirkan akan menyerupakan dengan makhluknya ketika Allah dikatakan di atas arsy ya. Bagaimana ketika muncul yang seperti ini? Ya, ini muncul masalah bagaimana mau dikatakan Asy'ariyah itu keyakinannya salah, sementara keyakinan itulah yang paling banyak diyakini di negeri ini misalnya. Bagaimana kita menjawabnya? Dan mereka juga menyebutkan sebagai Ahlus Sunnah.
bahwa Asy'ariyah itu adalah keyakinan Ahlus Sunnah, masuk dalam kelompok Ahlus Sunnah, maka kita katakan bahwa sumbernya itu bukan dari kebanyakan orang. Kebenaran itu sumbernya bukan dari kebanyakan orang, sumbernya itu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sekarang tidak meyakini Allah di atas arsy, kemudian diyakini kalimat istawa yang artinya di atas menjadi menguasai arsy. Mana dalilnya? Mana sumber pijakannya? Adakah dalam Al-Quran, adakah dalam Sunnah yang menyebutkan bahwa istawa itu maknanya istaulah, di atas itu maknanya jadi menguasai? Di mana dasar hukumnya? Mungkin mereka akan menyebutkan ya, ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah itu bersama kalian dimanapun kalian berada, bersama kalian dimanapun berada, berarti bukan di atas arsy. Kita katakan bahwa dimanapun kalian berada, kalau kita melihat pemahaman salaf, maksudnya dimanapun kalian berada dengan ilmunya. Allah itu bersama dengan hambanya, betul, tapi bersama dengan ilmunya, bukan bersama dengan zatnya sehingga Allah ada di bumi. Bukan itu maksudnya. Tidak ada salaf yang memahami seperti itu, karena salaf sudah sepakat bahwa Allah itu di atas arsy. Itu sudah sepakat dari kalangan sahabat, tabi'in, atau sepakat itu. Tidak ada yang mengatakan istawa jadi istawalah. Sehingga kalimat bersama, kalau diatakan Allah itu bersama di bumi, bersama dengan hambanya di bumi, maka akan bertentangan dengan kesepakatan salaf yang meyakini Allah di atas arsy. Sehingga kalimat bersama di sini bukan dengan zatnya di bumi, tetapi bersama maksudnya adalah dengan ilmunya. Sehingga bolehkah kita mengatakan Allah di mana-mana? Boleh, tapi dengan tambahan dengan ilmunya. Allah di mana-mana dengan ilmunya. Adapun keyakinan Allah di mana-mana artinya zatnya ada di bumi, maka ini bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dan sangat disayangkan. Inilah yang menjadi keyakinan kebanyakan kaum muslimin, ya, meyakini Allah ada di mana-mana, Allah tidak di atas arsy, dan itu dinisbahkan kepada kelompok Asy'ariyah, ya, yang mereka juga menganggap sebagai Ahlus Sunnah. Maka kita katakan, bagaimana mungkin dikatakan Ahlus Sunnah sementara tidak mengikuti salaf? Mungkinkah Ahlus Sunnah, ya, kalau kita menjadi Ahlus Sunnah kalau tidak mengikuti salaf? Ya tidak mungkin. Mungkinkah ada katakan Ahlus Sunnah kalau dia membuat jalan yang baru? Ya tidak mungkin. Ahlus Sunnah itu tidak pernah membuat jalan yang baru. Ahlus Sunnah itu mengikuti jalan yang satu yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, maka kebanyakan orang ketika meyakini Allah di mana-mana, jangan membuat kita menjadi orang yang terus terpengaruh karena tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kita tidak perlu kemudian ragu-ragu dengan ucapan, tapi kebanyakan kok meyakini Allah di mana-mana. Tapi kok kebanyakan kok masalah sifat istawa itu dirubah jadi istaulah. Kita katakan bahwa kebanyakan itu bukan sebagai barometer kebenaran, tapi barometer kebenaran adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Sumbernya dari mana? Kalau keyakinan Allah di atas arsy, itu sumbernya jelas. Sumbernya jelas dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau Allah bersama dengan hambanya dengan ilmunya, itu juga sumbernya sangat jelas dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, maka khilaf, ya, dalam masalah usul itu menyebabkan keluar dari Ahlus Sunnah, ya. Tapi yang terjadi pada Ahlus Sunnah ada khilaf bukan masalah usul, tapi dalam masalah furu' yang tidak saling kemudian menyesatkan antara yang satu dengan yang lainnya. Maka Ahlus Sunnah itu dalam khilaf-khilaf mereka tidak saling menyesatkan.
di antara mereka, tidak saling menyesatkan. Karena mereka itu adalah khilafnya itu bukan dengan hawa nafsu, tapi khilafnya itu dalam memahami sesuatu yang mereka yakini bahwa inilah yang benar berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi karena perbedaan ilmu, bukan karena perbedaan hawa nafsu, ya. Berbeda dengan ahlul bid'ah. Ibu-ibu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bisa dimengerti ya.